di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kelompok kami mengambil ide untuk membuat sensor parkir mobil. Membuat sensor ini dilatar belakangi karena melihat permasalahan yang sering terjadi di kehidupan nyata terkait parkir, khususnya di area yang terbatas. Ini menjadi tantangan utama bagi para pengemudi, baik itu yang baru belajar ataupun yang sudah berpengalaman. Permasalahan ini terjadi karena adanya beberapa faktor, seperti keterbatasan ruang parkir di area perkotaan, terus juga desain parkir yang tidak selalu ideal, hingga kurangnya keterampilan dan pengalaman pengemudi untuk memarkirkan kendaraannya secara presisi. Seiring dengan perkembangan zaman, tentunya jumlah kendaraan pun juga akan semakin meningkat. Hal ini pun juga berdampak pada keterbatasan ruang parkir, khususnya di daerah yang padat penduduk. Banyak lokasi parkir seperti mal, perkantoran, hingga perumahan dirancang dengan ruang parkir yang sempit, sehingga mau tidak mau para pengemudi harus memiliki keahlian yang tinggi untuk menghindari adanya benturan dengan kendaraan ataupun objek lain di sekitarnya. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah ini, sensor parkir mobil hadir sebagai solusi praktis dan juga efektif. Sensor ini diharapkan mampu membantu para pengemudi untuk mendeteksi jarak antara mobil mereka dengan kendaraan yang ada di belakangnya, sehingga mengurangi resiko adanya tabrakan ataupun benturan. Perlu kita ketahui juga bahwa sensor ini menggunakan Arduino Uno sebagai platform microcontroller populer yang menawarkan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan untuk pengembangan teknologi ini. Oleh karena itu, pembuatan sensor menggunakan Arduino Uno bertujuan untuk merancang sistem yang mampu mendeteksi jarak secara real time dan memberikan sinyal ataupun notifikasi kepada pengemudi melalui suara. Selain itu juga sensor ini diharapkan mampu menjadi prototipe yang efektif untuk aplikasi nyata dan memberikan kontribusi untuk peningkatan keselamatan berkendara. Oke, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sensor mobil berbasis Arduino Uno, yaitu yang pertama ada sensor ultrasonik HCSR04, adalah sensor ultrasonik siap pakai yang berfungsi untuk mengukur jarak benda dengan akurasi 3 mm. Nah, sensor ini dapat mengukur jarak benda dari 2 cm hingga 4 meter. Nah, yang kedua ada Arduino Uno, adalah microcontroller open source yang berbasis pada microcontroller Atmel AVR. Nah, Arduino ini memungkinkan pengguna untuk merancang dan mengembangkan berbasis proyek elektronik dengan mudah. Oke, yang ketiga ada buzzer, yang digunakan untuk memberikan sinyal audio seperti alarm atau pemberitahuan. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara Arduino dan perangkat yang digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang potongan kode dari sensor parkir mobil. Yang pertama ada define pin 3. Kode ini digunakan untuk mendefinisikan pin berapa yang digunakan untuk menyambungkan trigger ke dalam ultrasonic distance sensor dengan Arduino. Yang kedua ada define pin Echo 2. Kode ini digunakan untuk mendefinisikan pin berapa yang digunakan untuk menyambungkan Echo ke dalam ultrasonic distance sensor dengan Arduino. Yang ketiga ada define pin bus 13. Kode ini digunakan untuk menyambungkan pin berapa yang digunakan untuk menyambungkan buzzer ke dalam ultrasonic distance sensor dengan Arduino. Ada long, waktu, dan jarak. Tipe data long digunakan untuk menyimpan data dan variabel waktu dan jarak. Yang kelima ada port serial begin dalam kurung 9600. Port serial begin ini digunakan untuk mengukur kecepatan dan perlebaran data pada port serial, sedangkan 9600 adalah kecepatan yang digunakan pada bit per detik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pin mode pin bus. Potongan kode di samping menyatakan bahwa buzzer digunakan sebagai output. Selanjutnya ada pin mode pin trig. Potongan kode di samping menyatakan bahwa trig dalam ultrasonic distance sensor digunakan sebagai output karena pin trig akan memberikan sinyal. Selanjutnya ada pin mode pin echo. Potongan kode di samping menyatakan bahwa echo dalam ultrasonic distance sensor
sebagai input karena pin echo yang akan menerima sinyal pantulan dari pin trigger. Selanjutnya ada digital write atau pin trigger low. Potongan kode di samping menyatakan bahwa pin trigger tidak mengeluarkan tegangan atau low. Selanjutnya ada delay atau Microsoft 2. Potongan kode di samping merupakan fungsi untuk menghentikan program dalam 2 mikrosecond. Selanjutnya ada digital write pin trigger dalam kurung pin trigger, high. Potongan kode di samping menyatakan bahwa pin trigger mengeluarkan tegangan. Selanjutnya ada delay microsecond dalam kurung 10. Potongan kode di samping merupakan fungsi untuk menghentikan program dalam 10 mikrosecond. Selanjutnya digital write dalam kurung pin trigger, low. Potongan kode di samping menyatakan bahwa pin trigger tidak mengeluarkan tegangan. Selanjutnya waktu sama dengan pulse in dalam kurung pin echo, high. Potongan kode di samping digunakan untuk menyatakan pulsa masuk pada saat pin echo dihidupkan. Selanjutnya jarak sama dengan waktu dibagi 58,2. Potongan kode di samping menyatakan bahwa jarak ditentukan dengan perhitungan waktu dibagi dengan 58,2. Oke, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari coding yang telah dijelaskan oleh teman saya. Oke, potongan coding di samping itu menjelaskan bahwa jika jarak mobil dengan objek di belakangnya kurang dari 250 cm dan lebih dari sama dengan 200 cm, maka buzzer akan mengeluarkan bunyi dengan frekuensi sebesar 100 Hz. Nah, delay 100 itu digunakan untuk menunggu hidupnya buzzer selama 0,1 detik. Nah, potongan coding noton itu digunakan agar buzzer tidak mengeluarkan suara selama 0,2 detik atau suara yang dikeluarkan oleh buzzer itu akan patah-patah. Oke, potongan coding selanjutnya itu adalah else if. Potongan coding di samping itu menjelaskan bahwa else if digunakan untuk menambahkan kondisi jika jarak mobil dengan objek di belakangnya kurang dari 200 cm dan lebih dari sama dengan 150 cm. Maka buzzer itu akan mengeluarkan bunyi dengan frekuensi sebesar 200 Hz. Delay 100 itu digunakan untuk menunggu hidupnya buzzer selama 0,1 detik, sama dengan coding yang pertama. Nah, noton itu digunakan agar buzzer tidak mengeluarkan suara selama 0,15 detik atau sama seperti potongan kode yang pertama itu akan mengeluarkan suara yang patah-patah. Oke, potongan kode yang ini itu sama dengan potongan yang kedua tadi, yang else if, yang digunakan untuk menambahkan kondisi jika jarak mobil dengan objek di belakangnya kurang dari 100 cm dan lebih dari sama dengan 50 cm. Maka buzzer itu akan mengeluarkan bunyi dengan frekuensi sebesar 300 Hz. Nah, delay 100 juga sama, digunakan untuk menunggu hidupnya buzzer selama 0,1 detik. Nah, potongan code noton itu digunakan agar buzzer tidak mengeluarkan suara selama 0,1 detik. Itu sama dengan potongan yang tadi sebelumnya, agar buzzer itu mengeluarkan suara patah-patah. Oke, potongan coding terakhir yaitu else. Nah, else ini digunakan jika suatu sensor itu tidak memenuhi syarat. Misalnya yang tadi kita ada if, ada else if, itu 2. Jika jarak mobil dengan objek di belakangnya itu tidak memenuhi syarat dari 3 if tadi, maka dia akan menggunakan potongan coding else, yang dimana else ini digunakan agar buzzer tidak mengeluarkan suara karena dia tidak memenuhi syarat dari potongan coding yang tadi. Terima kasih.